program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangkalan. Pembangunan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan BPK dan BBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi, yang salah satunya adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting di dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Adapun tahapan-tahapan pembangunan zona integritas yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangkalan, ada dua tahapan. Yang tahap pertama adalah pencanangan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini meliputi pernyataan dari pimpinan bahwa siap membangun zona integritas. Yang kedua, pelaksanaan rapat persiapan pembangunan zona integritas. Yang ketiga adalah pembentukan tim-tim kelompok kerja. Tahap yang kedua adalah implementasi program pembangunan zona integritas menuju BPK dan BBBM. Tahapan ini ada dua komponen penting. Yang pertama adalah komponen pengungkit, yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, pembangunan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang kedua adalah komponen hasil. Di sini berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program. Yang pertama adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari komponen pengungkit inilah yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih, bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran. Implementasi dari 6 komponen pengungkit di Rutan Kelas 2 Bangkalan sebagai langkah perubahan atau inovasi dalam pembangunan zona integritas menuju BPK sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Atas dasar tersebut, maka Rutan Bangkalan telah melakukan beberapa kegiatan dan perubahan. Di antaranya adalah pelaksanaan apel janji kinerja yang diikuti oleh seluruh pegawai, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh APH lainnya. Kemudian secara rutin melaksanakan kegiatan apel pagi maupun apel siang. Yang terakhir adalah secara kontinu pimpinan terus melakukan sosialisasi dan arahan agar terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Yang kedua, penataan tata laksana.
Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Terkait komponen tata laksana ini, Rutan Bangkalan telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana, yaitu pemanfaatan teknologi dalam segala proses kegiatan perkantoran. Sebagai contoh, penggunaan absensi fingerprint, pengelolaan pegawai melalui simpek, proses surat menyurat melalui sisumaker, dan penggunaan SDP dalam proses integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Kemudian mengikuti kegiatan telekonferensi. Yang terakhir, selalu melaksanakan sosialisasi sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas. Atas dasar hal tersebut, maka Rutan Bangkalan telah melakukan kegiatan perubahan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, antara lain bagi pegawai yang berprestasi akan diberikan reward dan akan diberikan hukuman pada pegawai yang indisipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan sertakan pegawai dalam diklat maupun bintek, ataupun pegawai diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Kemudian penataan kinerja individu. Kemudian yang terakhir adalah penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai dengan dilakukan tes urin secara berkala terhadap seluruh pegawai. Poin 4, penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Atas dasar tersebut, maka untuk mencapai program ini, Rutan Bangkalan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Poin A, keterlibatan pimpinan dalam setiap program dan kegiatan. Poin B, pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan guna mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Yang kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Rutan Bangkalan telah melakukan penguatan pengawasan berupa poin A, dibentuknya petugas guna menangani SPIP. Poin B, dibentuknya petugas penyusun LKIP. Poin C, pengaduan masyarakat lebih transparan dan mudah diakses. Poin D, whistleblowing system. Poin E, penyampaian laporan harta kekayaan bagi seluruh pegawai. Yang selanjutnya, poin 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintahan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Rutan Bangkalan melakukan kegiatan perubahan serta berbagai inovasi berupa poin A, pendaftaran layanan kunjungan bisa dilakukan secara daring atau aplikasi WhatsApp. Poin B, pengunjung diberikan stempel ultraviolet sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan kunjungan sehingga meminimalkan adanya pelanggaran.
Poin C, peningkatan layanan kesehatan. Poin D, tersedianya sarana bagi pengunjung disabilitas. Poin E, melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima. Poin F, meningkatkan penggunaan layanan self-service. Yang terakhir adalah melakukan survei kepuasan bagi semua pengguna layanan di Rutan Bangkalan. Komponen yang kedua adalah komponen hasil. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi Rutan Bangkalan tertuju pada dua sasaran utama, yaitu yang pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan survei eksternal. Dalam membangun zona integritas pada Rutan Bangkalan, hal-hal yang dilakukan dan menjadi perhatian adalah: poin A, membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas. Poin B, memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan zona integritas seperti dijelaskan pada unsur pemungkit. Poin C, melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Poin D, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Poin E, melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Yang terakhir, poin F, membuat strategi komunikasi atau manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang telah dilakukan. Pembangunan WPK dan WBPM secara bertahap sejalan dengan konsep Islam of Integrity. Diharapkan upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperhatikan kepada dunia internasional bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinu dan komprehensif. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WPK dan WBPM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret di dalam lingkup zona integritas adalah Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangkalan dengan predikat wilayah bebas korupsi. Demikian, terima kasih.